Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Vivo Y17s yang dijual dengan harga 2 juta dan Oppo A38 yang dijual dengan harga 2,1 juta. Di sini kita akan cari tahu kira-kira di antara kedua HP ini lebih unggul dan mending yang mana, mulai dari segi desain, spesifikasi, performa, baterai hingga kameranya. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Dan untuk poin yang pertama, kita bandingkan dari segi desainnya terlebih dahulu, di mana kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Mulai dari tampilannya sama-sama mewah dan kekinian, walaupun masih menggunakan bahan polikarbonat. Lalu untuk bentuk bodinya sama-sama flat atau kotak, dengan letak sensor sidik jari ada di bagian samping. Dan untuk audionya hanya memiliki single speaker atau mono. Jadi untuk urusan desain dan tampilan, baik Vivo Y17s atau Oppo A38 masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep kedua HP ini juga sama, masih menggunakan konsep layar water drop screen. Lalu untuk ukuran layarnya, Vivo Y17s memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi HD+, panel IPS LCD, refresh rate 60Hz, dan untuk kecerahan layarnya up to 840 nits. Sedangkan Oppo A38 juga memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi HD+, panel IPS LCD, refresh rate 90Hz, dan untuk kecerahan layarnya up to 720 nits. Jadi dari angka di atas kertas, di sini untuk urusan layar, kedua HP ini memiliki kelebihan masing-masing. Vivo Y17s unggul dari kecerahan layarnya yang lebih tinggi, sedangkan Oppo A38 unggul dari refresh rate-nya yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk saturasi warna yang dihasilkan, baik Vivo maupun Oppo sudah sama-sama bagus, terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna. Karena keduanya sudah sama-sama didukung dengan sunlight display, sehingga warna yang dihasilkan lebih pop up. Jadi dari segi layar, baik Vivo maupun Oppo masing-masing mendapatkan 1 poin, karena layar di keduanya sudah sama-sama bagus dan memiliki kelebihan masing-masing. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo Y17s memiliki kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Sedangkan Oppo A38 memiliki kapasitas memori 4/128GB yang juga masih bisa ditambah dengan micro SD. Jadi untuk urusan penyimpanan, di sini Vivo juaranya dan mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas RAM yang lebih besar. Lalu untuk dapur pacunya, kedua HP ini ternyata ditenagai dengan chipset yang sama, yaitu MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz, pabrikasi 12 nanometer. Tapi walau demikian, untuk skor AnTuTu yang dihasilkan di sini beda jauh, karena Vivo Y17s mampu menghasilkan skor di angka 245 ribuan. Sementara Oppo A38 hanya di angka 160 ribuan. Jadi perbedaannya hampir 10.000 poin. Lanjut untuk urusan sensor, kedua HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Sensor penting seperti magnet, cahaya, dan giroskop sudah sama-sama ada, walaupun masih menggunakan virtual gyro. Tapi yang harus kamu ingat, untuk sensor NFC baik di Vivo maupun Oppo sama-sama tidak ada. Jadi untuk urusan sensor, di sini tidak ada yang mendapatkan poin karena sensor di keduanya sama persis, tidak ada yang lebih dominan. Sedangkan untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends dan grafik yang terbuka sama-sama bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Di sini untuk gameplaynya, baik Vivo Y17s atau Oppo A38 sudah mampu menjalankan game dengan baik, performanya lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay sesekali tentu ada, tapi masih dalam kategori wajar. Pokoknya yang jelas, selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini sudah mampu dijalankan dengan baik oleh keduanya. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya, kedua HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik karena seri chipset yang digunakan sama persis. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, tidak bisa dipungkiri performa dari Vivo terasa lebih ngebut alias satset karena didukung dengan kapasitas RAM yang lebih besar, terbukti dari skor AnTuTu yang juga lebih tinggi saat pengujian. Jadi kalau untuk urusan performa, di sini Vivo Y17s juaranya dan mendapatkan 1 poin. Sekarang ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya di sini tidak sama, karena Vivo Y17s hanya dibekali dengan fast charging 18 watt dan butuh waktu sekitar 2 jam 31 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%.
Sementara Oppo A38 sudah SuperVOOC 33 Watt yang hanya butuh waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan chargingnya di sini Oppo jauh lebih ngebut dan mendapatkan 1 poin. Kalau untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana, baliknya tergantung penggunaan masing-masing saja. Lanjut ke bagian operating system, Vivo Y17s berjalan di Android 13 basis Vantos OS 13. Sementara Oppo A38 berjalan di Android 13 basis ColorOS 13. Di sini untuk urusan sistem baliknya tergantung selera masing-masing saja. Karena dari segi tampilan UID keduanya sudah sama-sama cakep dan gampang untuk dipahami. Dan yang saya suka pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Bahkan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga banyak. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, mode game dan screen mirroring sudah tentu ada. Pokoknya paket lengkap. Jadi untuk urusan operating system baik Vivo atau Oppo masing-masing mendapatkan 1 poin. Karena UID keduanya sudah sama-sama bagus, punya banyak fitur dan gampang untuk dipahami. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Vivo Y17s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Oppo A38 dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya sebesar 5 megapiksel. Dari angka di atas kertas, untuk urusan kamera di sini yang bikin beda hanya megapiksel kamera selfie-nya saja. Kalau untuk kamera belakang masih sama persis. Tapi untuk fitur kamera yang ditawarkan, fitur yang ada di Vivo lebih banyak. Karena fitur simpel seperti video slow motion dan foto dokumen sudah ada. Sementara di Oppo tidak ada. Sedangkan untuk hasil jepretan fotonya, seperti yang kita tahu, kedua HP ini dibekali dengan megapiksel kamera yang sama. Jadi jangan heran kalau foto yang dihasilkan juga sama persis. Mulai dari detail, tingkat ketajaman, bahkan hingga saturasi warnanya. Lalu saat di outdoor, untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama. Tapi dari hasil berikut, secara kualitas foto yang dihasilkan cukup imbang, tidak ada yang lebih dominan alias masih 11-12. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Namun kalau untuk hasil kamera selfie-nya dari hasil berikut, foto yang dihasilkan Vivo terlihat sedikit lebih oke, terutama di bagian warna kulit wajah. Memang sih perbedaannya tidak terlalu signifikan karena dari angka megapiksel yang digunakan hanya beda tipis. Namun yang jelas untuk urusan kamera bisa dipastikan Vivo lebih unggul dan mendapatkan 1 poin karena kamera selfie-nya lebih besar dan fitur yang ditawarkan juga lebih banyak. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y17s di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Oppo A38 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Untuk kondisi dan waktunya di sini memang tidak sama, tapi yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya cukup semua. Dan dari hasil berikut, secara kualitas video yang dihasilkan keduanya tergolong mirip alias masih 11-12 sama seperti hasil fotonya. Tapi kalau untuk video kamera depan, jujur video dari Vivo lebih cakep, terutama di bagian warna kulit wajah dan baju. Jadi untuk urusan video, di sini Vivo Y17s mendapatkan 1 poin karena unggul dari video kamera depannya yang lebih bagus. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y17s versus Oppo A38. Dari semua poin yang sudah kita bahas, pada dasarnya kedua HP ini sudah bagus semua dan memiliki kelebihan masing-masing. Tapi kalau ditanya lebih unggul dan mending pilih yang mana, di sini Vivo Y17s jawabannya. Selain poin yang dihasilkan lebih banyak, dari segi spesifikasi kapasitas RAM-nya lebih besar sehingga performanya juga lebih lancar. Dari segi kamera, megapiksel kamera selfie-nya lebih besar, fitur yang ditawarkan lebih banyak dan hasil kamera selfie-nya lebih bagus, baik untuk foto maupun video. Dan yang pasti dari segi harga juga sedikit lebih murah. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Pokoknya yang paling penting tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.